Nurhayrian Oktaviana. Saya Hasyani Evanjil. Saya Marsa Maulidia. Saya Natania Belana Estistianto. Nama saya Naila Aura Hasan. Saya Valencia Fabiola. Selamat pagi pembicara sekalian. Kami dari kelompok 1 kelas 11 akan memaparkan berita mengenai pemanasan global yang dimana kasusnya semakin hari semakin melonjak-lonjak. Sebelum itu perkenalkan, saya Marsa Maulidia yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari pemanasan global. Baik, pemanasan global atau yang biasanya disebut global warming adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Baik, untuk selanjutnya, Hasyani Evanjil akan menjelaskan betapa pentingnya organisasi IPCC beserta sejarahnya. Silakan Hasyani. Baik, terima kasih Marsha. Adapun organisasi internasional yang mendukung dalam mengatasi dampak pemanasan global salah satunya adalah IPCC. Di sini saya, Hasyani Evanjil, akan menjelaskan tentang IPCC. IPCC atau The Intergovernmental Panel on Climate Change adalah bagian dari United Nations atau PBB. IPCC dibentuk pada tahun 1988 untuk memberikan laporan penilaian ilmiah reguler atas dampak dan risiko perubahan iklim, dan pilihan untuk menanganinya melalui adaptasi dan mitigasi. Melalui laporan, IPCC adalah kunci pilar negosiasi dalam konteks UNFCCC atau United Nations Framework Conversation on Climate Change. Dengan berbagai usaha yang sudah dilakukan IPCC kini kembali mempersiapkan laporan penilaian komprehensif tentang keadaan pengetahuan ilmiah, teknis dan sosioekonomi tentang perubahan iklim, dampak dan risiko masa depan, dan pilihan untuk mengurangi tingkat terjadinya perubahan iklim. Ini juga menghasilkan laporan khusus mengenai topik-topik yang disepakati oleh pemerintah anggotanya, serta laporan metodologi yang menyediakan petunjuk untuk mempersiapkan persediaan gas rumah kaca. Laporan terakhir adalah laporan penilaian ke-6 yang terdiri dari 3 kelompok kerja kontribusi dan laporan sintesis. Kontribusi kelompok kerja 1 selesai pada bulan Agustus 2021, kontribusi kelompok kerja 2 pada bulan Februari 2022, serta kontribusi kelompok kerja 3 pada bulan April 2022, dan laporan sintesis pada bulan Maret 2023. Itu tadi penjelasan mengenai IPCC dan kegiatannya. Untuk UNFCCC akan dijelaskan oleh Valen. Baik, terima kasih Hasyani. Dengan saya Valencia Fabiola di sini. Sempat yang telah disinggung tadi mengenai UNFCCC atau yang disebut dengan United Nations Framework Convention on Climate Change adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan berbahaya akibat aktivitas manusia terhadap sistem iklim. Konvensi ini menyediakan kerangka kerja untuk negosiasi lebih lanjut dan tindakan internasional dalam mengatasi perubahan iklim. Secara singkat mengenai UNFCCC terdiri dari pembentukan. UNFCCC diadopsi pada konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 bulan Juni. Penandatanganan perjanjian ini mulai ditandatangani pada tanggal 9 Mei 1992 dan mulai berlaku pada 21 Maret 1994 setelah diratifikasi oleh 50 negara. COP pertama konferensi para pihak pertama diadakan di Berlin, Jerman pada Maret 1995, di mana para pihak berkumpul untuk membahas implementasi konvensi dan langkah-langkah lebih lanjut. Protokol Kyoto pada COP 3 di Kyoto, Jepang tahun 1997. Protokol Kyoto diadopsi yang menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat bagi negara-negara industri. Perjanjian Paris pada COP 21 di Paris, Prancis tahun 2015. Perjanjian di Paris diadopsi dengan tujuan utama mencegah peningkatan suhu global di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. UNFCCC terus menjadi platform utama untuk diskusi dan tindakan global mengenai perubahan iklim, dengan pertemuan tahunan COP yang mengumpulkan negara-negara anggota untuk mengevaluasi kemajuan dan menyepakati langkah-langkah lebih lanjut. Untuk sejarah dan perjanjian yang dibuat oleh UNFCCC akan dilanjutkan oleh Marsha.
Baik, terima kasih Valen. Untuk perjanjian UNFCCC merupakan sebuah perjanjian yang dihasilkan oleh Rio de Janeiro pada tahun 1992. Tujuan dari perjanjian ini adalah melakukan stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca atmosfer pada level yang aman bagi kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan lebih lanjut. Sekian penjelasan kami mengenai organisasi yang bergerak dalam pemanasan global. Silakan Valen. Baik, Marsha. Selanjutnya mari kita simak mengenai pengertian efek rumah kaca dan gas-gas di dalamnya. Efek rumah kaca adalah fenomena alam di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Gas-gas tersebut seperti karbon dioksida, metana, dan uap air. Bertindak seperti kaca pada rumah kaca, membiarkan cahaya matahari masuk ke atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi. Namun, gas-gas ini juga membatasi jumlah panas yang dapat keluar dari atmosfer, sehingga menyebabkan peningkatan suhu global. Beberapa gas rumah kaca meliputi karbon dioksida, yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan proses industri. Metana, dihasilkan dari aktivitas pertanian, pencernaan hewan ternak, dan dekomposisi limbah organik. Juga dinitrogen oksida dihasilkan dari aktivitas pertanian seperti penggunaan pupuk dan beberapa proses industri. Dan juga gas-gas fluorinated termasuk hidrofluorokarbon dan perfluorokarbon, sulfur hexafluorida yang dihasilkan dari berbagai proses industri dan penggunaan pendingin. Gas-gas ini memerangkap panas di atmosfer yang dikenal sebagai efek rumah kaca dan berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Adapun aktivitas yang berperan dalam pemanasan global akan dijelaskan oleh Asyani. Asyani. Baik, terima kasih. Dari penjelasan Valen mengenai gas-gas rumah kaca, adapun aktivitas yang berperan dalam pemanasan global diantaranya yang pertama, transportasi, di mana banyak sekali kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tentunya berpengaruh pada pemanasan global. Kita dapat menguranginya dengan menggunakan kendaraan umum seperti bus, KRL, MRT, atau kendaraan yang biasa ada di sekitar kita seperti wirawiri. Yang kedua, aktivitas industri. Seringkali terjadi di perkotaan padat industri di mana dari aktivitas industri tersebut menghasilkan emisi karbon yang bisa saja keluar dari alat-alat yang tidak terservis dengan baik, sehingga menghasilkan karbon monoksida, timah hitam, sulfur dioksida, dan sebagainya yang tentunya berdampak pada pemanasan global. Yang ketiga, pembangunan hutan. Tentu kita tahu hutan-hutan di Indonesia yang masih terjaga hingga kini. Contohnya hutan Kalimantan yang memiliki predikat sebagai paru-paru dunia. Dikarenakan banyaknya oksigen yang dihasilkan dan kita butuhkan. Namun, apa yang terjadi apabila hutan ditebang dan dibangun untuk lahan lain? Tentu kadar oksigen semakin menipis dan berdampak pada global warming pula. Yang keempat, pembusukan sampah organik. Sampah organik bila tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kualitas lingkungan. Yang kelima, pertanian dan peternakan. Eits, jangan salah. Bila tidak dikelola dengan baik, akan menurunkan kualitas lingkungan. Dan meski peternakan tidak menyumbang gas kimia buatan yang berbahaya, peternakan menyumbang banyak gas metana. Dan aktivitas pertanian pun seringkali menurunkan produktivitas tanaman karena perubahan pola pengelapan air. Kemudian untuk contoh dampak dari gas karbon dioksida sendiri akan dijelaskan oleh Natania. Silahkan. Adapun dampak dari gas CO2 atau karbon dioksida yang pertama, CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Yang kedua, peningkatan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dapat menyebabkan perubahan suhu global dan gangguan pada iklim. Yang ketiga, CO2 dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Baik, terima kasih untuk Natania. Freon atau klorofluorokarbon adalah senyawa yang digunakan untuk membuat suhu dingin pada alat pendingin yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Senyawa ini mengandung 3 jenis atom dari unsur klor, fluor, dan karbon. Klorofluorokarbon sering ditulis dan disebut dengan CFC.
Freon umumnya berupa gas tak berwarna yang mudah menguap pada suhu kamar. Pembuatan freon berkembang sejak tahun 1930. Namun, freon dapat menimbulkan penipisan ozon, membentuk lubang pada ozon di atas wilayah Antartika, dan meningkatkan efek rumah kaca. Adapun dampak negatif penipisan ozon adalah timbulnya penyakit kanker, katarak, dan gangguan imun pada manusia, kerusakan pada ekosistem laut, dan menurunnya produktivitas tanaman. Kemudian, adapun pengganti CFC yaitu HFC atau hidrofluorokarbon yang merupakan senyawa organik buatan manusia yang mengandung atom fluorin dan hidrogen, dan merupakan jenis senyawa organofluorin yang paling umum. HFC biasanya berbentuk gas di suhu ruangan. HFC mulai digunakan untuk membantu memulihkan lapisan ozon karena sebelumnya gas yang digunakan adalah klorofluorokarbon atau CFC yang menimbulkan lubang ozon di atmosfer. Penggunaan senyawa HFC atau hidrofluorokarbon sebagai pengganti CFC memang mengurangi penipisan ozon. Namun, ternyata menimbulkan peningkatan gas CO2 atau karbon dioksida yang berdampak pada perubahan iklim. Demikian penjelasan kami mengenai gas-gas rumah kaca beserta dampaknya. Baik, mari kita beralih ke Amandemen Kigali. Amandemen Kigali adalah perjanjian internasional yang merupakan bagian dari Protokol Montreal. Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk mengurangi konsumsi dan produksi HFC secara bertahap. HFC adalah gas rumah kaca yang berpotensi menyebabkan pemanasan global meskipun tidak merusak lapisan ozon seperti pendahulunya. Amandemen Kigali ini disepakati pada tanggal 15 Oktober 2016 di Kigali, Rwanda, dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2019. Ini adalah langkah penting dalam upaya global untuk menanggulangi perubahan iklim karena HFC memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi. Ribuan lebih kuat daripada CO2. Hingga 10 April 2024, sebanyak 157 negara dan Uni Eropa telah meratifikasi Amandemen Kigali. Mencairnya es kutub. Suhu bumi yang terus meningkat membawa dampak signifikan bagi planet kita. Salah satu dampak paling mengkhawatirkan adalah mencairnya es di kutub. Es di kutub, terutama di Antartika dan Greenland, memainkan peran penting sebagai pelindung bumi dan lautan. Warna putihnya yang cerah memantulkan panas berlebih kembali keluar angkasa untuk membantu menjaga suhu bumi tetap stabil. Namun, akibat pemanasan global, es di kutub mencair dengan cepat. Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif. Salah satunya yaitu hilangnya habitat bagi hewan kutub seperti beruang es. Beruang es biasanya berburu di atas laut, kini terpaksa mencari makanan di daratan. Kondisi ini mempersempit peluang hidup mereka dan beresiko menyebabkan kepunahan. Akibat dari mencairnya es kutub yang menaikkan jumlah air di permukaan yang sudah dijelaskan oleh Firda tadi, menyebabkan makin tingginya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah atau daratan, sehingga banyak pulau-pulau kecil yang tenggelam dan juga dapat menyebabkan banyak pulau lainnya juga semakin tenggelam. Adapun dampak dari rusaknya hutan bakau, yang pertama, emisi gas rumah kaca. Hutan bakau berfungsi sebagai penyaring emisi karbon yang cukup efektif. Namun, jika hutan bakau rusak, pelepasan emisi gas rumah kaca di atmosfer akan meningkat. Yang kedua, abrasi dan resiko banjir. Hutan bakau berperan sebagai benteng alami untuk mencegah abrasi pantai dan mengurangi resiko banjir. Kerusakan hutan bakau dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana terkait iklim seperti badai dan tsunami. Cara menanggulangi dari dampak rusaknya hutan bakau ini adalah yang pertama, konservasi dan restorasi. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan perlindungan mangrove melalui rencana tata ruang, moratorium konservasi hutan primer, dan program rehabilitas. Target ambisius untuk merehabilitas 600 hektar mangrove pada tahun 2024 telah ditetapkan. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat.
Edukasi tentang pentingnya hutan bakau dan peran mereka dalam mengatasi perubahan iklim dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi dalam program konservasi dan restorasi. Pemutihan terumbu karang merupakan sebuah proses terumbu karang menjadi putih karena berbagai macam penyebab seperti perubahan suhu, iklim, cahaya, dan nutrisi. Cara menanggulangi dampak pemanasan global ini dapat memindahkan pembibitan karang ke perairan yang lebih dalam dan lebih dingin, serta memasang pelindung matahari untuk melindungi karang di wilayah lain. Cuaca ekstrim El Nino Southern Oscillation atau ENSO merupakan fenomena iklim di mana sirkulasi atmosfer global berubah akibat perubahan suhu permukaan air laut. ENSO memiliki dua fase yang berlawanan dan satu tambahan, yaitu El Nino, La Nina, dan netral. El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah atas rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa El Nino di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung berkurang. Sementara di Samudra Pasifik tropis, curah hujan meningkat. Angin permukaan tingkat rendah yang biasanya bertiup dari timur ke barat atau angin timur di sepanjang ekuator mengalami penyimpangan arah, sehingga angin bertiup dari arah barat ke timur atau angin barat. Cara menanggulangi dampak El Nino ialah bijak menghemat air, persiapan bencana kekeringan, dan pemerintah harus siap pasok pangan. Kemudian, La Nina merupakan peristiwa yang menurunkan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah bawah rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa La Nina di wilayah Indonesia adalah curah hujan yang cenderung meningkat. Sementara di Samudra Pasifik tropis, curah hujan menurun. Angin timur laut yang normal sepanjang ekuator menjadi lebih kuat. Cara menanggulangi dampak La Nina yaitu pengolahan air secara bijaksana, pemilihan varietas tahan banjir, dan memantau perkiraan cuaca. Dan yang terakhir yaitu netral. Kondisi ini bukan merupakan keadaan El Nino atau La Nina. Kondisi ini merupakan kondisi ketika suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata. Fenomena El Nino dan La Nina ini berdampak pada makhluk hidup. Di sisi lain, pada daerah yang perubahan musim kemaraunya panjang mengakibatkan intensitas kebakaran hutan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena tumbuhan banyak yang kekeringan karena kekurangan air. Oleh karena itu, penurunan populasi tumbuhan akan terjadi dan bahkan dapat menimbulkan punahnya spesies tanaman. Menyadari bahaya pemanasan global, berbagai upaya perlu dilakukan untuk menanggulanginya. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu reboisasi hutan. Hutan memiliki peran penting untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reboisasi hutan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu yang kedua yaitu hemat energi. Dengan mengurangi penggunaan energi terutama dari bahan bakar fosil, dapat membantu menurunkan emisi gas rumah kaca. Seperti contohnya yaitu mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Lalu yang ketiga, mencari sumber energi alternatif dengan beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi matahari, air, angin, dan panas bumi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Lalu yang keempat yaitu mengelola sampah. Sampah, terutama plastik, merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca dengan menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan kelola sampah dengan baik untuk meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu manajemen lingkungan. Dengan melestarikan alam seperti menjaga kelestarian hutan, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjaga kebersihan sungai dan laut, dapat membantu memulihkan keseimbangan dan mengurangi dampak pemanasan global. Pemanasan global bagikan monster yang terus membesar mengancam keberlangsungan hidup planet kita. Sejak dekade 1970-an, dunia telah bersatu dalam upaya melawannya.
melahirkan berbagai kesepakatan internasional yang dimulai dari tahun 1972. Yang pertama yaitu KTT Bumi di Stockholm. PBB mengadakan KTT dengan tema Our Common Future yang diadakan pada tanggal 15 Juni pada tahun 1972. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama yang membahas tentang masalah lingkungan hidup secara global, yang diperoleh kesepakatan tentang konsep pengembangan keberlanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Lalu yang kedua yaitu Protokol Rio de Janeiro, dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro. Pertemuan ini dibentuk United Nations Framework Convention on Climate Change atau bisa kita sebut UNFCCC. Pertemuan ini membahas masalah perubahan cuaca dan iklim dan menghasilkan kesepakatan untuk mengurangi gas emisi rumah kaca yang mengakibatkan perubahan cuaca dan iklim. Lalu yang ketiga yaitu World Meteorological Organization atau bisa kita sebut WMO pada tahun 1979. Digelar konferensi pemanasan global pertama oleh WMO yang membahas tentang pengaruh perubahan iklim pada aktivitas manusia. Lalu yang keempat yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC adalah badan internasional untuk menilai perubahan iklim, didirikan oleh dua organisasi PBB yaitu WMO dan United Nations Environmental Program untuk mengevaluasi resiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Dan yang kelima yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change atau bisa kita sebut UNFCCC. UNFCCC ini merupakan sebuah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Rio de Janeiro pada tahun 1992. Tujuan dari perjanjian ini melakukan stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang aman bagi kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan. Lalu yang keenam yaitu Protokol Kyoto, yaitu sebuah perjanjian internasional yang mengatur tata cara penurunan emisi gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Lalu yang ketujuh yaitu KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali yang membahas tentang pemanasan global yang dianggap sebagai bahaya serius yang mengancam dunia pada masa yang mendatang. Pertemuan ini juga mengevaluasi pelaksanaan Protokol Kyoto. Hasil dari KTT Perubahan Iklim menilai bahwa 3 mekanisme yang disepakati di Protokol Kyoto hanya CDM yang berjalan efektif. Selain itu, disepakati adanya The Bali Roadmap yang berisi gagasan untuk mengatasi masalah iklim. Lalu yang terakhir yaitu Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, yaitu bertujuan untuk melengkapi dan konsisten dengan UNFCCC, tetapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan Protokol Kyoto. Untuk saat ini belum mengembangkan setiap target emisi, jadwal eksplisit atau mekanisme penegakan hukum. Dan publik dokumen yang tampaknya tidak langsung menjawab ilmu perubahan iklim. Upaya global melawan pemanasan global terus berkembang dengan kesempatan baru dan penyempurnaan yang lahir di setiap konferensi. Namun, laju perubahan iklim masih mengkhawatirkan. Kita semua harus bahu-membahu mulai dari langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelamatkan planet kita.